Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, pada video kali ini kita akan coba untuk berlatih dengan jenis-jenis data yang sudah saya ajarkan pada video sebelumnya. Oke, di sini saya akan buka Excel ya. Untuk yang pertama, di sini kita akan coba untuk membuka atau membuat sebuah data yang berbentuk teks ya. Contoh nih teman-teman ya. Ini saya besarkan. Nah, di sini saya ketik NO. Nah, ini adalah teks ya. Jadi kalau kita enter, dia otomatis akan tetap rata kiri. Nah, kalau seumpamanya saya ketik di sini Andi -1. Nah, di sini juga dia akan otomatis rata kiri. Ingat, untuk teks itu dia kombinasi ataupun yang berupa huruf ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk yang berbentuk angka. Nah, yang berbentuk angka itu biasanya tidak menggunakan penggunaan koma ataupun titik ya, tapi itu untuk nilai ribuan. Tapi kalau nilai desimal itu wajib. Nah, di sini kita harus tahu settingan kita itu Indonesia ataupun Inggris ya. Jadi contohnya gini, saya menggunakan 0,5. Ketika saya enter, dia akan berada di kanan. Berarti kalau koma berarti di sini dan dia langsung otomatis rata kanan, dia menggunakan regionalnya adalah Indonesia ya. Tapi kalau di sini 0,5, ketika saya enter, dia akan berubah menjadi jam, teman-teman. Ya, bukan nilai desimal. Nah, biasanya nanti kalau dia menggunakan titik ini, dia akan menjadi nilai desimal. Kalau seperti ini, dia menjadi jam, teman-teman. Ini kalau settingan yang punya saya ya. Nanti ada pun settingan yang lain, dia akan menjadi teks juga. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada juga yang berupa tanggal. Contoh, teman-teman ketik segini, 10 Oktober 2024, contohnya seperti itu. Ketika saya enter, jadinya seperti ini. Nah, ataupun teman-teman kalau salah ngetik pakai Oktobernya Inggris atau OCT ya pakainya. 10 Oktober 2024. Nah, ini dia akan otomatis tetap rata kiri. Dia dianggap sebagai teks, teman-teman, bukan sebagai tanggal. Selanjutnya untuk jam, seperti yang tadi saya beritahukan, ada yang menggunakan titik dua, ada yang menggunakan titik untuk penulisan jam. Jadi kita bisa lihat di bagian pojok sebelah kanan bawah ini. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata pemisahnya adalah titik. Berarti kita bisa menggunakan contoh 1,1,1 contohnya. Nah, ini jam 1 ya, jam 1 kemudian menit ke 1 dan detik ke 1 seperti itu. Nah, di sini pun ada pun juga untuk memformat data. Nah, memformat datanya itu contoh teman-teman ya. Kalau yang diformat itu biasanya berupa custom angka. Contohnya di sini saya ingin tambahkan gram di bagian kanannya. Padahal di sini untuk settingan gram nggak ada ya kayaknya. Nah, di sini kita bisa menggunakan format dari custom. Di sini kita menggunakan number format ya. Kemudian kita pilih custom yang ada di sini. Di bagian sebelah kanan general, kita tambahkan spasi tanda petik 2. Di sini kita ketik gram contohnya. Dan di AP tanda petik 2 lagi. Jadi penulisan eh, tambahan biasanya akan di-update tanda petik 2 teman-teman. Ketika kita oke, dia akan 0,5 gram seperti ini. Selanjutnya untuk mengatur desimal, biasanya ada pun yang ingin mengatur desimalnya sendiri. Nah, saya tidak mau menggunakan titik, saya tidak menggunakan koma, saya ingin menggunakan yang lain. Silahkan, nanti bisa menggunakan file, langsung teman-teman nanti cari aja option, karena di sini option nggak ada, saya cari di more, kemudian klik option. Selanjutnya, teman-teman nanti bisa cari di bagian advance ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat ada use system separator. Jadi, kalau saya rekomendasinya adalah
menggunakan sistem. Jadi separatornya itu atau pemisahnya menggunakan sistem. Tapi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan sistem, silahkan dihilangkan checklistnya dan diubah separatornya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, tapi kalau teman-teman untuk menghindari error, kita tetap menggunakan yang by system saja. Seperti itu. Selanjutnya untuk menyeting regionalnya sendiri, ini mungkin sudah pernah saya bahas di materi Word, teman-teman. Nah, di sini kita cari aja di bagian ini kontrol panel ya. Jadi kontrol panel, kita klik di sini. Kemudian setelah kita klik, cari saja change datetime or number format. Jika sudah, nanti ini settingannya silahkan diganti menjadi Indonesia. Nah, agar nanti untuk video kedepannya, teman-teman bisa tetap melanjutkan pembelajaran kita. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya Arif, semangat belajar.